Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi semuanya. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Salawat beriringkan salam kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan salawat yang kita lantunkan kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Yang saya hormati kepada dosen pengampu yaitu Ibu Zulfa Sudarti, SPD MPD, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Nurul Sarah dari kelas 02 Sake 002 dari jurusan akuntansi akan berpidato tentang pentingnya pelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Seperti yang kita ketahui, mata kuliah bahasa Indonesia merupakan mata kuliah yang menerangkan tentang berbagai macam ilmu tentang bahasa Indonesia, dari mulai tanda baca, cara membaca, cara menulis, cara membuat lamaran kerja, proposal, bahkan karya ilmiah, terutama skripsi. Berbicara soal skripsi, tentunya tidak lepas dari penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka dari itu, setiap perguruan tinggi wajib ada mata kuliah ini untuk membantu mahasiswa memahami cara pembuatan karya ilmiah berupa skripsi dengan baik dan benar. Selanjutnya, kita berbicara tentang peran bahasa Indonesia di dalam keberagaman Indonesia. Karena Indonesia memiliki banyak pulau, beraneka ragam suku, adat dan budaya yang menjadi satu, serta bahasa yang ada di Indonesia yang begitu banyak, maka dari itu pentingnya untuk semua warga Indonesia bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, agar memudahkan berkomunikasi dengan suku lain, terutama di lingkungan kampus. Pastinya terdapat bermacam-macam suku dan bahasa yang masing-masing, maka memakai bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia menjadi solusi agar bisa berkomunikasi antara rekan-rekan mahasiswa. Selanjutnya, pembelajaran bahasa Indonesia tidak lepas dari belajar membaca, menulis, menyimak, dan berbicara. Aktivitas menyimak dan membaca merupakan awal dari setiap pembelajaran bahasa yang dapat menguatkan mahasiswa untuk memahami setiap maksud yang disampaikan baik dalam lisan maupun tulisan. Sebagai bahasa pengantar, bahasa Indonesia dipergunakan di lembaga-lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, dari tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi yang seperti yang sedang kita jalani ini. Karena tidak hanya dipakai sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat luas atau antar suku, tetapi juga sebagai alat berhubungan di dalam masyarakat yang keadaan sosial budaya dan bahasa yang sama. Dalam kaitan ini, bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat yang memungkinkan kita membina serta mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa sehingga ia memiliki identitasnya sendiri yang membedakan dengan bahasa daerah. Bahasa Indonesia juga berfungsi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, baik dalam bentuk pengajian pelajaran, penulisan buku, dan teknologi modern, baik dalam bentuk penyajian pelajaran, penulisan buku atau penerjemah, dilakukan dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian, masyarakat bahkan kita tidak ketergantungan sepenuhnya kepada bangsa-bangsa asing di dalam usahanya untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan atau teknologi modern, serta untuk ikut serta dalam usaha pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam bidang pendidikan, proses pembelajaran menjadi pilar utama karena tercapai atau tidaknya tujuan pendidikan nasional sangat ditentukan dari
proses pembelajaran tersebut. Berbagai mata kuliah diajarkan di perkuliahan, salah satunya adalah pembelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan salah satu identitas bangsa Indonesia, karena itu mata kuliah bahasa Indonesia memiliki posisi yang penting dalam perkuliahan. Bahasa Indonesia merupakan kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Pentingnya peranan bahasa itu bersumber pada kedudukan bahasa. Indonesia sebagai bahasa nasional, sebagai bahasa resmi negara, hal ini mempunyai fungsi sebagai alat untuk menjalankan administrasi negara, sebagai alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya, dan media untuk mengkomunikasikan kebudayaan nasional. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di perkuliahan tentunya bukan hanya mahasiswa lulus dalam ujian, melainkan harus mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mereka dibimbing dalam keterampilan berbahasa agar mampu memahami bahasa yang dapat menambah pengetahuan dan pengalaman, agar mampu berkomunikasi dengan baik dan benar. Nah, pentingnya mata kuliah bahasa Indonesia harus diajarkan di perguruan tinggi? Jawabannya ya. Kenapa? Pertama, karena kita sendiri tinggal di Indonesia, dan sebagai warga negara Indonesia, alangkah tidak pantasnya jika kita tidak mempelajari bahasa dari negara kita sendiri. Bahkan, bahasa Indonesia adalah bahasa nasional negara Indonesia, merupakan bahasa pemersatu. Bahasa Indonesia sudah diajarkan sejak tingkat TK. Kalau teman-teman pernah TK, pasti diajarkan dong kayak berbahasa Indonesia yang baik dengan teman-teman sebaya waktu kita TK dulu. Nah, tingkat TK dari SD, terutama SD itu udah jadi mata kuliah wajib, mata pelajaran wajib, ya kan? SD, SMP, dan SMA. Oleh karena itu, sebaiknya jelajah jenjang SMA bahasa Indonesia sudah dikuasai atau setidaknya mempunyai pengetahuan yang memadai tentang bahasa Indonesia. Namun, faktanya masih sedikit mahasiswa yang memiliki kemampuan berbahasa Indonesia secara maksimal. Selain itu, bahasa Indonesia itu penting untuk dipelajari perguruan tinggi, dikarenakan di universitas setiap mahasiswa berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, seperti kelas kita aja, ada yang dari Tegal, ada yang dari Riau, ada yang dari mana-mana, pokoknya banyak lah. Nah, kemudian bahasa Indonesia sebagai paduan untuk menyusun dan penggunaan kata bahasa yang baik dan benar dalam komunikasi ilmiah, terutama yang saya jelaskan pertama tadi, yaitu untuk skripsi, terus tesis, disertasi, dan lain-lain. Selain itu, pelajaran bahasa Indonesia harus mampu bertata bahasa baik dan benar. Nah, alasan inilah yang membuat Dirjen Depdiknas RI memutuskan memasukkan bahasa Indonesia sebagai salah satu mata kuliah yang wajib diajarkan di seluruh perguruan tinggi dan seluruh jurusan. Tujuannya untuk mengasah kemampuan berbahasa dan mengembangkan kepribadian pada mahasiswa. Sudah menjadi suatu kewajiban bagi kita selaku warga negara Indonesia atau WNI untuk menguasai dan menerapkan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar, sehingga bahasa Indonesia dapat terjaga keasliannya. Nah, dalam perguruan tinggi kita akan sering membuat karya ilmiah, bukan hanya karya ilmiah yang akan kita melainkan laporan praktikum, skripsi, tesis, karya tulis lainnya. Di perguruan tinggi, kita akan mempelajari bahasa Indonesia di mana kita dituntut untuk mempertahankan bahasa Indonesia. Ini dilakukan supaya tidak luntur oleh kalangan banyak pemuda dan pengaruh budaya asing yang cenderung mempengaruhi pikiran generasi muda. Di dalam mata kuliah bahasa Indonesia, kita pasti mempelajari dan memahami arti pentingnya tata bahasa dan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Nah, dengan demikian, sangat penting untuk mengadakan mata kuliah bahasa Indonesia di setiap perguruan tinggi. Selain karena bahasa Indonesia merupakan bahasa negara kita sendiri dan sebagai bahasa pemersatu, dengan cara ini juga kita secara tidak langsung telah melestarikan bahasa kita.
Siapa lagi yang akan melestarikan bahasa Indonesia ini kalau bukan kita sebagai warga negara Indonesia itu sendiri, apalagi kita seorang mahasiswa, seorang pemuda yang akan membangun peradaban bangsa kita sendiri. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita sama-sama belajar di sini. Maka dari itu, kalau salah itu datangnya dari saya, kalau benar itu datangnya dari Allah. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.